troubled times, into you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, kamu. Are you ready? Sing it loud. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Sudah haleluya. haleluya. Kau
pujian ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya tak berkesudahan, setiap pagi. Rahmatnya pun seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan. Amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Biar musik memuji Tuhan hari ini, amin. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Be enthroned over our praises this morning, God. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang
Jemaat yang setia yang tetap di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saat ini ada satu kesempatan kita boleh beribadah bersama dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Di mana Bapa kita adalah Bapa yang setia, di mana Dia ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Dan kita akan imani itu dan kita akan memulai ibadah kita, buka hati, pikiran dan jiwa kita. Dan kita akan datang menyembah Dia. Karena kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan. Sekalipun banyak hal terjadi, tapi kita percaya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami naikkan saat ini, Engkau memberkati tiap saudara-saudara kami maupun yang di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga ibadah kami pada pagi itu sungguh Tuhan, kami bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kita. Bapa yang baik, Engkau ada
tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang abadi, Allah yang kekal. Dan Dia hidup sehingga hidup kita jadi berarti. Banyak hal yang terjadi pada saat ini, tetapi satu hal, kita pegang bahwa Yesus hidup di dalam hidup kita dan Dia hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu kita akan andalkan Dia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan ya. Shalom, kita nyanyikan satu pujian. Sebab Dia hidup. Puji Tuhan, Dia hidup dan kita menjadi berarti. Apapun yang kita alami, saya ulangi, mari kita andalkan Dia. Percaya, kata-kata satu ya, percaya kepada Tuhan. Dan kita hidup karena percaya. Mari kita bersepakat iman kita dengan Tuhan dan percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kadang kita tidak percaya, kadang kita bimbang karena hal-hal yang terjadi. Tetapi satu hal, mari kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan dan jemaat yang setia di rumah, kita akan arahkan hati dan pikiran kita, jiwa kita, untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan kita akan nyanyikan satu pujian bahwa kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup
percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat pagi jemaat. Pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama, menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Sebelum kita akan berdoa syafaat bagi pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara, bila ada pokok doa yang ingin disampaikan, bisa disampaikan di bagian bawah ini. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu, supaya pergumulan Bapak Ibu ataupun kerinduan Bapak Ibu dapat kita doakan bersama. Mari kita akan berdoa bersama. Siapkan hati, siapkan pikiran, kita menghadap Allah. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami bisa beribadah bersama. Walau kami melakukan secara online, tetapi hati kami ingin beribadah, ingin memuji Engkau, ingin menyembah Engkau, dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon Tuhan buat bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang sudah kami lalui selama beberapa bulan, kami tetap bersyukur Tuhan atas pertolongan Kau terhadap bangsa dan negara kami. Tuhan yang sudah menolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga para menteri, juga semua yang bekerja untuk mengatasi COVID ini Tuhan. Tuhan, kami minta pertolongan, tetap meminta hikmat-Mu buat bangsa dan negara kami, supaya kami dapat melewati semua masa pandemi ini, baik kesulitan dari segi ekonomi, kesehatan yang kami alami, bahkan sampai ekonomi juga Tuhan. Kami tetap bergantung pada Engkau, kami tetap berharap pada Engkau Tuhan. Di tengah kesulitan seperti ini, biarlah Engkau yang menjadi harapan bagi kami semua Tuhan. Tuhan, kami teringat juga jemaat kami yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Dagangnya sepi, orderannya berkurang, juga pekerjaannya juga berkurang Tuhan. Biarlah jemaat kami dapat tetap bertahan juga, mendapat pertolongan daripada Engkau Tuhan. Tuhan menolong di masa sulit ini supaya kami juga bisa kreatif, kami juga semakin mendekatkan diri dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa setiap pergumulan di jemaat kami Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang tidak bisa mengikuti online.
seperti kelompok The City dan beberapa teman kami karena kendala infrastruktur internet Tuhan. Biar kami tetap berdoa mereka supaya iman mereka tetap kuat, supaya iman mereka tetap percaya pada Engkau sebagai juru selamatmu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap persoalan yang ada di jemaat kami. Tuhan menolong untuk setiap kegiatan yang kami lakukan, baik itu ibadah umum, doa Selasa, PA di hari Rabu atau Kamis, juga untuk hari Sabtu ada youth. Biarlah Tuhan yang menolong kami supaya iman kami kepada Engkau tetap ada sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang menolong hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hai semua, welcome lagi di GJ Kayandir Online Service. And this is GJ Kayandir News for this week. Welcome juga untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dan ada apa saja kegiatan GJ Kayandir selama seminggu ke depan? Berikut ini kegiatan GJ Kayandir selama seminggu ke depan. Yang pertama, ada ibadah doa setiap hari Selasa pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Yang kedua, ada pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Yang ketiga, ada Youth Andir Online Ministry setiap hari Sabtu pukul 5 sore via aplikasi Zoom. Yang keempat, ada Sekolah Minggu GJ Kayandir setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi via Superbook. Yang kelima, ada GJ Kayandir Online Service setiap hari Minggu pukul 9 pagi via YouTube channel GJ Kayandir. GJ Kayandir Online Service masih akan terus kami tayangkan di channel YouTube kami GJ Kayandir, dan info terupdate mengenai kami dapat dilihat di Instagram @youthgjkayandir atau Facebook GJ Kayandir. We wanna say thank you untuk Anda semua yang telah mengikuti program GJ Kayandir Peduli, dan program ini masih berlanjut hingga saat ini. Untuk Anda yang rindu untuk memberi, dipastikan donasi Anda tersalurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Thank you for your kindness. Pemberian persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan untuk rumah Tuhan masih dapat dilakukan secara online melalui nomor rekening transfer berikut, atau untuk memudahkan Anda bisa men-scan kode QR yang tertera di layar. Selamat memberi! To get into the top, we need a strong body and right mindset and a wisdom from God. Mari kita memasuki masa yang normal ini dengan penuh hikmat dan jangan lengah untuk menjaga kesehatan kita. That's all for this week, and have a blessed Sunday and enjoy the service. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Kurang lebih 1 tahun dan sampai sekarang kita tetap ada dalam persoalan dan permasalahan yang sangat serius kan, oleh karena wabah corona. Kita tahu wabah ini sampai sekarang belum diketemukan obatnya. Dan ini seluruh dunia loh. Coba kita renungkan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada para murid dan pengikutnya tentang zaman ini. Kaitannya ketika Tuhan Yesus mengatakan cuaca atau keadaan alam, katakanlah kamu bisa tahu kalau pagi hari begini-begini, itu hari mendatang, hari akan menjadi baik atau buruk dan lain sebagainya.
Tapi Tuhan Yesus katakan keadaan zaman. Tuhan ingin supaya kita mampu membacanya. Dan kita tahu sekarang kita ada di zaman akhir, sedang menuju akhir zaman. Saya ulangi, sekarang kita sedang ada di zaman akhir, sedang menuju akhir zaman. Kita tidak tahu kapan akhir zamannya, tetapi yang jelas sekarang kita ada di zaman akhir yang sedang menuju akhir zaman. Mari mencoba kita untuk membaca dan mengerti ini semua, kaitannya satu wabah yang demikian memporak-porandakan, paling tidak menggoncangkan dunia ini. Terlepas dari itu semua, sebagai orang yang percaya, kita tahu kalaupun Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup sampai sekarang, sekalipun ada di tengah-tengah situasi kondisi zaman, katakanlah yang sangat menegangkan ini, bukankah itu menunjukkan Allah mengasihi kita? Allah tetap peduli kepada kita. Dan pagi ini, renungan firman Tuhan, saya akan kasih tema Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang sejati. Ayat firman Tuhan yang mendasarinya dari Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sangat terkenal yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini ada dua bagian penting yang ingin saya sampaikan. Tentang kasih Allah. Yang pertama, Allah mengasihi seisi dunia. Dalam hal ini adalah semua orang yang telah jatuh dalam dosa. Semua orang di dunia ini yang berdosa, Allah tetap mengasihi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jelas ayat ini bicara secara universal, dunia, bukan pribadi. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Coba renungkan. Menurut saya ayat ini sebetulnya merupakan kesimpulan dari apa yang terjadi sebelumnya. Yaitu kita tahu dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Alkitab mengungkapkan tentang manusia jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Memang kita tahu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Adam dan Hawa. Ya tentu kaitannya dengan keturunannya kita semua. Ada hukuman, ada pengusiran, dan banyak hal yang harus dialami oleh karena sudah jatuh dalam dosa. Tetapi dalam Kejadian pasal 3, khususnya ayat 15, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihinya. Karena dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, saya
akan bacakan perlahan-lahan. Bapak Ibu bisa perhatikan. Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 ini firman Tuhan yang pertama kali dikumandangkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini iblis. Perempuan ini kita tahu itu Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Singkatnya dari firman Tuhan ini, Kejadian 3 ayat 15, itulah pertama kali Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ada keselamatan, ada pemulihan. Itu intinya di situ. Yang saya simpulkan, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihinya. Dan itu ditegaskan yang tadi saya bacakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Terlebih manusia yang kita tahu merupakan mahkota atau puncak ciptaan Allah sendiri. Allah tetap mengasihinya. Dan kalau kita baca kitab-kitab di dalam Alkitab, terlebih Perjanjian Lama, kita tahu Allah terus berusaha untuk mewujudkan kasih-Nya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan itu kita tahu lebih jelas dalam Ibrani pasal yang ke-1. Coba sedikit saya bacakan. Ibrani pasal yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dan kalau saya simpulkan dengan bagian-bagian lain, sebetulnya memang Allah, nah tadi saya sudah ungkapkan Kejadian 3 ayat 15, Allah sudah bicara. Akan ada keselamatan, akan ada pemulihan. Dan itu dilanjutkan dengan berbagai cara melalui nabi-nabinya. Nah, kita tahu dalam Alkitab, beberapa bagian kitab-kitabnya khususnya di Perjanjian Lama, khususnya di Yesaya itu terkenal. Bagaimana Nabi Yesaya bernubuat tentang akan wujudnya kasih Allah yang sesungguhnya. Dan dengan berbagai cara yang dalam istilah teologia ada penyataan Allah. Memang ada dua penyataan Allah. Penyataan. Atau wahyu. Ada dua. Secara umum dan secara khusus. Secara umum Allah bicara kepada manusia yang berdosa. Bisa melalui ciptaannya. Kita tahu alam semesta. Itu bisa menceritakan, menggambarkan tentang kasih Allah yang diberikan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Berbagai cara
melalui nabi-nabinya. Nah, adik kita tahu itu di Ibrani. Melalui mujizat-mujizatnya, melalui kejadian-kejadiannya. Itu sebenarnya cara Allah bicara untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kalau saya simpulkan, walaupun, meskipun, sekalipun bagaimanapun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihinya. Allah tetap berbicara dengan berbagai cara. Itulah Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang dimulai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah tetap mengasihi kita, mengasihi semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itu yang pertama. Allah mengasihi seluruh isi dunia, yaitu orang yang berdosa. Sekarang yang kedua, Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah yang sesungguhnya. Ayat selanjutnya dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, saya baca lengkapnya lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu sudah saya uraikan. Lalu ayat selanjutnya bicara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai manusia ternyata ada dua bagian yang sangat penting. Dan setahu saya, itu juga diakui oleh agama-agama yang terhisap, ya, yang digolongkan dalam agama Samawi istilahnya. Agama Samawi itu agama yang percaya adanya surga atau adanya kehidupan sesudah kematian. Nah, itu intinya, ya. Itu yang disebut agama Samawi. Dan itu termasuk di dalamnya iman Kristen mengajarkan itu. Kita percaya sesudah selesai kehidupan di dunia ini, meninggal, maka akan ada kehidupan selanjutnya. Nah, itu agama Samawi. Dan ayat ini jelas bicara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tadi saya belum sempat bacakan ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Itulah Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat ini, berbicara jelas sekali. Dunia sekarang di mana kita ada dan hidup di dalamnya, itulah tempat seluruh manusia. Dan Allah menyatakan kasih-Nya, tadi saya sudah ungkapkan. Tetapi yang bagian kedua ini indah sekali. Dan ini rahasia keselamatan kekal kita. Bahwa Allah telah mewujud nyatakan. Coba lihat Ibrani pasal 1 tadi. Kalimat selanjutnya. Saya akan mulai dengan Ibrani pasal 1 ayat pertamanya dulu.
Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi dan seterusnya ya. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta dan lain sebagainya. Yang intinya, setelah genap waktunya, Allah memakai para nabi dengan penyataan-penyataan lainnya. Maka puncaknya Allah mengirim anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang kita tahu akhirnya harus mati di atas kayu salib karena manusia yang berdosa. Setahu saya, apa yang pernah saya baca atau pelajari, agama-agama samawi yang percaya akan kehidupan yang akan datang, percaya akan surga dan neraka, setahu saya, semua agama yang terhisap dalam agama samawi akan berusaha loh untuk masuk surga, untuk menikmati hidup kekal dengan berbagai cara. Yang jelas tentu kita juga tahu itu dengan usaha yang keras. Apakah itu berbuat baik? Apakah itu melakukan ibadah-ibadah, ritual-ritual, bahkan ada yang dengan cara menyiksa diri demikian menyakitinya? Bukankah itu satu usaha keras untuk mereka bisa masuk surga atau menerima hidup kekal? Bahkan dalam agama samawi itu juga beberapa bagian atau agama-agama itu membicarakan penantian, keyakinan untuk datangnya katakanlah Sang Juru Selamat. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab juga ketika nabi-nabi Tuhan itu datang menyampaikan, tadi saya sempat singgung tentang adanya wujud kasih Allah. Dan itu memang sudah kembali. Kalau kita membaca Kejadian 3 ayat 15, itu diungkapkan. Yang tadi saya jelaskan. Ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, oleh karena bujuk rayu, tipu muslihat iblis, maka Tuhan bicara dalam kasih-Nya tentang satu wujud yang akan datang, walaupun harus mati di atas kayu salib. Ya, itu pribadi yang akan datang. Dan itu digenapi, kita tahu itu. Dan Yohanes 3 ayat 16 mengungkapkan siapa pribadi itu, yaitu Yesus Kristus. Ini memang pribadi yang sudah dinubuatkan sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa dan terus-menerus dikumandangkan oleh para nabi-nabinya atau penyambung-penyambung lidah Allah. Dan kita bersyukur, bukan? Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itulah wujud kasih Allah yang sesungguhnya yang kita percaya dan menerimanya. Cukup banyak ayat bicara tentang ini. Dan itulah anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita terima dari wujud kasih Allah yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kalau kita memahami dan menyadari ini semua, sekalipun saya kembali
ingatkan kita ada dalam suasana yang ya katakanlah mungkin penuh dengan tantangan, pergumulan, dan tidak mudah selama kurang lebih 1 tahun karena virus corona ini begitu menggoncangkan seluruh eksistensi manusia. Saya sering katakan, sekalipun virus corona ini belum ada obatnya, dan itu memang mengkhawatirkan karena melanda seluruh dunia, semua manusia, siapapun. Saya berpikir, kadang-kadang saya mendengar bahwa untuk orang-orang tertentu, pribadi tertentu meyakini bahwa kalau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan pasti nggak kena, dan lain sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu menyaksikan itu. Kadang-kadang muncul pribadi-pribadi yang begitu meyakini bahwa dengan iman itu mampu mengalahkan corona. Tapi ya kenyataan kita tahu ada pribadi-pribadi dengan penuh keyakinan itu toh kena juga dengan corona. Oleh corona maksud saya. Toh akhirnya meninggal juga dan lain sebagainya. Dan menurut saya memang ini pertanda zaman yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti ada apa di belakang ini semua. Itu realitas, itu kenyataan yang sedang melanda kita, semua manusia. Tetapi kembali saya lanjutkan. Kita ada hidup, menjalaninya dalam suasana seperti ini. Dan itulah kenyataan hidup. Kita hidup di dunia, bukan? Tidak terlepas, tidak imum istilahnya. Tidak kebal terhadap apapun, termasuk corona. Saya pikir kita tinggal nunggu waktu seandainya. Ya katakanlah vaksin yang sekarang sedang dijalankan oleh seluruh dunia termasuk di Indonesia ini. Dalam tanda kutip ya. Saya harap sih memang ini berguna ya untuk menangkal. Ya, bukan untuk menyembuhkan ya. Untuk menangkal atau menolak. Dan memang punya khasiat seperti itu ya puji Tuhan. Tapi kan kita tahu Bapak Presiden kita dengan para pejabatnya ya akan berusaha keras. Ya paling tidak 1 tahun ya. Untuk semua rakyatnya itu bisa divaksinasi. Katakanlah sampai awal tahun depan. Kan kita masih di bulan Februari. Dan kita tahu hari-hari ini luar biasa sekali corona itu. Saya dan keluarga pun harus ikut di karantina. Oleh karena salah satu anak saya mengalami itu, walaupun ringan dan lain sebagainya. Nah itu kenyataan. Tapi ada dampak lain yang juga menurut saya tidak kita bisa pungkiri. Sosial, ekonomi, psikologis dan lain sebagainya. Ini betul-betul memporak-porandakan. Saya sering katakan, saya tidak menakuti corona. Karena kita tahu, ternyata sekalipun tidak ada obatnya, tetapi imun, kekebalan tubuh kita, apalagi yang masih muda, bukankah itu tentara-tentara yang akan menghadapinya dan katakanlah memeranginya? Dan ya tidak meringankan kalau saya mengikuti berita yang kena corona, yang sembuh dengan yang meninggal, jauh lebih banyak yang sembuh. Dan saya kadang-kadang bandingkan sebetulnya virus atau mungkin bakteri atau mungkin katakanlah hal-hal yang lain yang membuat kita sakit atau manusia sakit itu lebih mengerikan demam berdarah ya. Karena orang kena demam berdarah, waduh itu mengerikan sekali. Dan minggu-minggu lalu cucu saya kena. Sampai harus masuk ICU dan lain sebagainya. Bahkan dokter mengkhawatirkan dan lain sebagainya.
Tetapi lepas daripada itu, corona kan seluruh dunia. Belum ada obatnya lagi dan dampaknya ternyata sosial, ekonomi, psikologis, atau mungkin juga nanti politik dan lain sebagainya. Itu kenyataan. Ya itulah kita hidup di dunia. Ada ancaman-ancaman, ada intimidasi-intimidasi yang mungkin akan silih berganti datang. Saya meyakini dengan tanda petik iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memampukan kita untuk menghadapi dunia ini yang sedang bergejolak, yang menguatkan kita untuk terus maju, jangan menyerah. Itu ada di Injil Yohanes. Saya akan baca ya untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Dikatakan demikian. Dalam Alkitab itu, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema iman mengalahkan dunia. Ayat pertama, 1 Yohanes 5, ayat pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca berulang-ulang ayat ini ya. Bahwa percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang merupakan wujud kasih Allah yang sesungguhnya. Itulah iman kita mengalahkan dunia ini. Termasuk semua ketakutan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran karena salah satunya virus dunia yang sedang melanda dunia ini, yaitu corona. Kita tidak kebal, saya katakan. Kita bisa kena dan lain sebagainya. Tapi jangan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Itu bahaya besar. Sebab kita tahu itu yang dialami Ayub loh. Nanti boleh baca Ayub 3 ayat 25-26. Sebab yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sehingga dikatakan Ayub selalu gelisah, tidak menikmati istirahat, tidur yang tenang dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kasih Allah sudah dinyatakan kepada semua manusia yang berdosa. Termasuk kita di dalamnya, bukan? Tetapi ini yang istimewa. Kasih Allah akhirnya diwujud nyatakan dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan itu iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk kita yang berdosa. Dan itu harga yang Tuhan bayar untuk menyelamatkan kita. Jadi, yang begitu mahal, yang tak ternilai, Tuhan sudah berikan kepada kita. Apalagi yang lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan tetap kuat, maju untuk menghadapi dunia ini dengan semua hal yang mengintimidasi kita. Dengan satu catatan, kita memandang Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang merupakan wujud kasih Allah yang sesungguhnya. Saya yakin
kita kuat. Kita tegar menghadapi ini semua. Berharap, bergantung, dan percaya kepada Tuhan Yesus, itulah kekuatan kita menghadapi kehidupan ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati Tuhan, luar biasa. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Biarlah kasih-Mu, kasih karunia-Mu memberikan kepada kami kekuatan, pertolongan, penghiburan daripada Tuhan. Memberkati negeri dan bangsa kami Tuhan. Memberkati seluruh pelayanan kami. Memberkati pekerjaan kami, memberkati keluarga kami Tuhan, supaya semuanya diberkati dan boleh memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan, Allah Bapa dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dia bukan